Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Pak guru yang menyadari ada sesuatu yang aneh segera merapatkan kembali barisan anak-anak. Tidak terkecuali Desi yang masih tegak menantang. Dengan lembut, Pak guru pun berhasil membujuk Desi untuk ikut kembali bersama barisan. Perjalanan keliling komplek itu pun finish sudah. Anak-anak diistirahatkan sejenak untuk kemudian pulang. Tinggallah beberapa guru di sekolah. Mereka hangat membicarakan kejadian yang barusan, saling beradu pendapat apa yang sebenarnya terjadi. Sampai pada kesimpulan sementara, Desi adalah anak indigo. Erwin dan istrinya sedang menikmati malam yang bertabur bintang di langit. Di teras rumah mereka yang tidak seberapa luas itu, Erwin terlihat mengusap perut istrinya. Sang istri terlihat tersenyum, bahagia. Kayaknya laki-laki, Mas. Nina mengerling ke arah suaminya. Suaminya pun ikut tersenyum. Dari dalam rumah, terdengar Desi sedang bercakap-cakap. Seperti sedang berbicara dengan seseorang, sesekali tertawa. Kedua orang tua Desi yang sedang menikmati quality time pun saling pandang. Segera setelah itu Erwin bergegas masuk. "Kamu sedang apa, Des?" sang ayah bertanya dengan rasa penuh keingintahuan. Desi belum menjawab. Dia masih asyik dengan selembar kertas di lantai. Tampak tangannya sedang mencoret-coret kertas itu. Erwin memandangi anaknya. Tak urung ia pun mendekat, ingin mencari tahu apa yang sedang dilakukan anaknya itu. "Pak, gambarku bagus nggak?" Desi berkata demikian sambil menunjukkan hasil gambarnya pada bapaknya. Erwin tercengang melihat gambar itu. Ia meraih kertas dari tangan anaknya. Ia amati dengan jelas. Gambaran hasil tangan anaknya itu sangat detail. Erwin langsung paham bahwa kamar inilah yang menjadi objek kamar anaknya. Tapi di tengah gambar itu ada sosok gambar wajah seorang wanita yang separuhnya terlihat cantik, separuhnya lagi bermuka hancur. "Ini benar kamu yang menggambar?" "Iya, emangnya kenapa, Pak? Belum bagus ya?" Desi sedikit bersungut menekuk wajah. Bapaknya mengusap rambut anaknya itu. "Gambar ini sangat bagus, sangat bagus. Tapi bagaimana kamu bisa menggambar sebagus ini?" "Diajari teman-temanku, Pak. Barusan mereka pada di sini. Bapak masuk,
Mereka pergi deh. Bergidik tengguk Erwin mendengar jawaban anaknya. Teman-teman, ia bahkan tidak melihat seorang pun di kamar. Bapak tidak melihat kamu bersama teman-teman di sini. Iya, tadi pada kumpul di sini. Bapak masuk, mereka terus pergi. Erwin hanya mengerutkan kening, masih belum paham apa yang dikatakan anaknya. Terus, gambar ini siapa? Desi melihat gambar itu, lalu dengan raut sedikit ketakutan ia berkata, Dia Tante Nancy, Pak. Dia jahat. Semakin terbelalak mata Erwin. Gambar itu seperti hidup. Ketika ia melihat ke arah sisi gambar yang cantik, terbayang seorang noni Belanda yang tinggi semampai, rambut tergerai pirang. Namun ketika pandang matanya ia fokuskan pada gambar wajah yang rusak mengerikan, terbayang sosok yang sangat jahat yang sedang menatapnya. Ada dendam yang kuat dalam pandang mata itu. Des, dari mana kamu tahu kalau dia jahat? Dia memang jahat. Dia pernah memukul punggungku, Pak. Coba lihat punggungku deh. Erwin pun menyibakkan kaos anaknya. Bergetar bibirnya melihat pemandangan itu. Bagaimana tidak, punggung anaknya itu membiru dan tergambar sebuah tangan di sana. Erwin meraba punggung itu. Benar, punggung anaknya benar-benar lebam. Des, kapan dia memukulmu? Erwin berkata sambil membaluri dengan minyak kayu putih. Dia sering datang kalau malam, Pak. Tante Nancy berdiri di pojok lemari itu. Desi menunjuk ke arah lemari pakaian di kamarnya. Ada apa, Thomas? Tiba-tiba Nina menyuruh ke dalam kamar. Dan Erwin menoleh lalu tersenyum. Oh, tidak ada apa-apa. Desi, tolong alat tulisnya dirapikan ya. Sudah malam, cepat bubuk. Erwin berpikir keras dengan apa yang menimpa anaknya. Hantukah? Desi dipukul hantu. Namun karena masih belum masuk di logikanya, ia pun enggan memikirkannya lagi. Entah karena lelah atau karena hawa di malam itu sedikit dingin, Erwin dan istrinya cepat terlelap. Begitupun anak pertama mereka, Desi. Mereka terbawa pada alam mimpi masing-masing. Di keheningan malam itu, tiba-tiba Nina meronta, kemudian menjerit keras. Erwin yang berada di sampingnya tersigap. Ia segera membangunkan istrinya. Nafas Nina tersengal-sengal, seperti habis berlari jauh. Erwin mengusap kening istrinya, menyeka keringat yang membasah di sana, lalu dengan lembut membelai rambutnya. Ada apa, sayang? Nina pun lalu bangun. Nafasnya masih tersengal. Erwin bangkit untuk mengambilkan minum. Seteguk dua teguk, kemudian Nina sudah kembali tenang. Aku mimpi buruk, Mas. Ada wanita bule yang mau membunuhku. Erwin tersenyum. Namanya juga mimpi. Paling kamu kecapean. Sudah, ayo tidur lagi. Mas, wanita itu menempelkan pisau di leherku. Ia akan menggorokku, Mas. Ia hendak mengambil bayi kita. Erwin mengusap leher istrinya, lalu ucapnya setengah bercanda. Astagfirullah, lehermu berdarah-darah, Nin. Refleks, tangan Nina meraba lehernya. Wajahnya pucat pasi. Ketika tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, ia pun mengeplak punggung suaminya, bersungut-sungut. Erwin menerima sungutan itu dengan senyum, lalu kembali memeluk Nina. Cuma mimpi, sayang. Sudah, ayo kita tidur lagi. Hari pun berganti, waktu bergulir dengan cepatnya. Pagi berganti siang, disusul malam menjelang. Malam pergi, pagi pun kembali lagi. Begitu seterusnya. Di satu malam, Desi tampak sedang asik bercakap-cakap. Ia tidak memegang boneka,
tidak pula sedang ada teman di kamarnya. Desi sedang berbicara sendiri. Ia terkadang tertawa, seperti ada sesuatu yang membuat kelucuan padanya. Terkadang seperti dia merenung. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba ia melompat mundur. Wajahnya pucat pasi. Terlihat ia sedang dalam cengkraman ketakutan. Kamu jahat! Teriak Desi. Jangan bunuh ibuku. Jangan ambil adikku. Pergi kamu. Tidak terlihat wujud orang yang diajak bicara. Bahkan suaranya pun tidak. Namun Desi tetap berteriak ke arah sesuatu itu. Jangan bunuh ibuku. Lalu guling yang ia dekap ia lemparkan. Tiba-tiba seisi kamar seperti berantakan. Benda-benda berjatuhan, bukan karena lemparan guling, namun karena ada sesuatu yang tidak nampak. Desi berteriak semakin keras. Erwin melompat dari kamarnya, berlari cepat menuju kamar anaknya. Di dalam kamar itu, Erwin melihat semua berantakan. Sementara Desi terlihat ketakutan di pojok kamarnya. Erwin segera mendekap anaknya. Nina, sang ibu, turut menyusul dengan segera. Ada apa, Des? Sang ibu ikut mendekap anaknya. Dia jahat, Bu. Tante Nancy jahat. Dia membawa pisau mau membunuh ibu. Desi sesenggukan. Dia siapa? Nina setengah terkejut mendengar penjelasan Desi. Dia Tante Nancy, Bu. Dia bilang akan membunuh ibu. Desi lantas mengambil sebuah gambar. Sontak melihat gambar itu, Nina teringat akan mimpinya beberapa saat yang lalu. Ya, ada seorang wanita berwajah mengerikan akan menggorok lehernya. Wanita yang memiliki dua wajah, sama seperti pada gambar yang Desi berikan. Kamu melihat wanita itu, Dok? Telisik sang ibu. Desi hanya mengangguk. Ia masih sesenggukan. Lalu katanya, Iya, Bu. Sering muncul dari dalam lemari pakaian, Bu. Erwin dan Nina saling berpandang mata. Cekatan, Erwin memeriksa punggung anaknya. Nina mengamati apa yang dilakukan Erwin. Bekas tangan itu sudah menghilang. Ada apa, Mas? Nina bertanya cemas pada suaminya. Nin, kamu benar. Desi benar. Rumah ini berhantu. Bener kan, Mas? Wanita yang dilihat Desi itu sama seperti wanita yang ada dalam mimpiku. Besok kita temui Gus Hanif. Sekarang kita kumpul di kamar sebelah. Kita berdoa sebisa kita. Bacaan ayat suci Al-Quran menggaung di sore itu. Tidak hanya Erwin dan istrinya. Terlihat beberapa tetangga juga turut hadir. Gus Hanif, orang yang dikatakan Erwin kemarin malam, memimpin doa itu dengan khusyuk. Di sudut ruangan tampak Nina memeluk Desi. Di tengah gaung ayat-ayat suci itu, Desi terlihat berbisik pada ibunya. Bu, lihat. Itu Tante Nancy terbakar, Bu. Badannya terbakar, Bu. Desi menunjuk ke langit-langit rumah. Kamu melihat Tante Nancy terbakar? Iya, tapi dia sudah menghilang. Gus Hanif dan para tetangga pun selesailah memagari rumah yang ditempati Erwin. Mereka maklum, karena dulunya tanah ini adalah tanah angker. Apalagi masih banyak rumah yang belum berpenghuni, membuat betah para hantu itu tinggal. Sosok jahat itu sudah pergi. Insya Allah dia tidak akan mengganggu keluargamu lagi. Aku dulu kan pernah bilang, jangan tinggalkan sholat. Kalau bisa, hiasi rumah ini dengan bacaan Al-Quran. Biar kamu dan keluargamu tenang, tidak diganggu jin-jin jahat. Jih Gus, jujur kami masih bolong-bolong sholatnya, apalagi mengaji. Pulang kerja lelah, kadang belum sholat keburu lelap.
Mulai sekarang, tolong jangan sampai kelewatan 5 waktumu. Tuhan memang tidak butuh sholatmu, tapi kamulah yang butuh Tuhan. Lewat sholat, berdoalah. Insya Allah kamu selalu dilindungi. Nggih Gus, matur suwun. Malam pun kembali datang. Erwin sedang di atas kasur. Terbayang apa yang selama ini ia kerjakan. Seberapapun harta ia kejar, ia tak akan merasa puas. Seberapapun banyak harta ia miliki, ia bisa menghitungnya. Namun tidak untuk waktu. Ia tidak tahu berapa lama lagi jatah waktunya berada di sini. Kalau sholatnya saja berlubang, bagaimana kelak ia harus menghadapnya? Apa bekalnya? Harta? Sedekah pun entahlah. Erwin pun mengingat-ingat. Ia bahkan tidak mengingat apakah pernah ia bersedekah. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.